untuk kita bisa bertahan melawan dosa itu ada usahanya, ya. Jadi butuh effort yang tadi dibilang di videonya, butuh effort. Dan kita akan belajar malam ini mengenai bagaimana supaya kita bisa berperang melawan dosa. Saya akan share screen PowerPoint saya. Oke, apakah sudah terlihat? Yes. Oke. Judulnya Fight Against Sin. Oke, tapi sebelum itu kita berdoa lagi ya teman-teman, supaya Tuhan lancarkan semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk malam hari ini kami dapat kembali lagi untuk belajar akan firman Tuhan. Biar Tuhan bersama dengan kami semua, teman-teman kami ya Tuhan, di tempat mereka masing-masing untuk belajar akan firman Tuhan. Dan biar Tuhan juga menolong teman kami juga yang belum join bersama dengan kami untuk mereka bisa join bersama, dan biar kami semua boleh mendapatkan firman berkat melalui firman Tuhan. Dan berkati hamba yang akan memberikan sharing untuk dapat diberikan kelancaran dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke. Sekali lagi judulnya Fight Against Sin, atau diartikan itu bahwa berjuang ya, atau berperang melawan dosa. Dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Teman-teman, seringkali kita lupa ya akan satu hal yang paling mendasar yang kita harus ingat, bahwa kita ini akan menerima materai Allah sebagai umat Allah gitu, sebelum akhir zaman tiba. Sebelum akhir zaman tiba, bahwa umat Tuhan harus sudah membereskan masalah dosa dengan Tuhan. Apakah mungkin ketika Tuhan datang, Tuhan siap sedia untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga, atau pada zaman akhir tiba, apakah mungkin kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga namun kita belum berbalik dan belum bertobat? Sudah pasti Tuhan menginginkan kita untuk bertobat. Sudah pasti Tuhan menginginkan kita untuk berbalik. Dan itulah yang harus kita bereskan sebelum kedatangan Yesus. Dan pada malam hari ini, kita akan belajar langkah-langkah praktis yang dapat menolong dengan pertolongan Tuhan. Maka kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara bisa menang mengatasi dosa-dosa kesayangan kita. Siapa di teman-teman di sini yang kenal dengan tokoh ini? Ini sebenarnya disebutnya Saladin aja ya. Ini panjang banget sih, Saladin Yusuf bin Ayub gitu ya. Tapi kita sebut saja dia Saladin. Dia ini terkenal dengan sebutan Sang Pembebas Yerusalem. Dia lahir tahun 1138 dan meninggal pada tanggal 4 Maret 1193. Dia ini disebut Sultan dan berasal dari Mesir. Dia mengangkat dirinya sebagai Sultan Mesir dari Syria. Dia orang yang terkenal sangat berkarisma, pemimpin perang yang sangat luar biasa. Kalau udah dilihat dari mukanya yang serem ya, pasti orangnya tegas, karisma, dan hebat ya. Dan kaum tetangga kita yang bisa disebut kaum muslim, mereka sangat membanggakan Salahuddin ini, karena dia telah memenangkan perang salib. Jadi tahun 1987 itu ada The Battle of Hattin. Sultan Saladin ini membuat kekalahan yang fatal bagi pasukan salib, dan akhirnya dia berhasil menguasai Yerusalem dan area-area sekitarnya. Nah, pada saat tentara salib menguasai Yerusalem, akhirnya memakan korban, membunuh begitu banyak orang, dan membuat kerusakan yang begitu parah, ya, sehingga semua orang berharap. Jadi semua orang itu berharap akan ada satu kelepasan, dan pada saat Sultan Saladin ini masuk, ya, menyerang dan menguasai Yerusalem, dia membuat pengaturan-pengaturan yang sangat baik, sehingga dia disebut Sang Pembebas. Nah, kita nggak sampai
kita nggak akan membahas dia sampai detail, sampai mendalam, tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa ada sang pembebas yang lain yang kita akan pelajari karena lebih berpengaruh akan kehidupan kita saat ini lebih daripada Sultan Saladin ini. Dalam Keluaran 6 ayat 5, mungkin ada yang bisa bacakan, teman-teman? Keluaran 6 ayat 5. Oke, siapa yang mau baca? Ejun aja. Keluaran 6 ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ya, thank you Bro Jun. Ini adalah kata-kata yang Tuhan katakan kepada Musa, ya, supaya mengingatkan orang Israel bahwa kata Tuhan, akulah Tuhan, dan janji Tuhan akan membebaskan kamu, yaitu orang Israel, untuk keluar dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan mereka dari perbudakan. Kita tahu teman-teman, orang Israel telah lama bekerja di Mesir, dan mereka banyak bekerja paksa, digunakan oleh orang-orang Mesir untuk bekerja paksa. Artinya mereka mereka dibudak dalam selama beberapa tahun, lama sekali ya, cukup waktu yang lama, dan itu sangat sulit bagi mereka. Dan ini bisa dibilang ya, bangsa Israel di Mesir menjerit pada Tuhan karena kehidupan mereka yang berat dan menderita sebagai budak, tidak memiliki harapan dan kekuatan untuk membebaskan diri dari perbudakan itu, dan mereka tidak berdaya. Kita bisa lihat ini ada bangunan-bangunan yang kita lihat banyak sekali ya, pasukan-pasukan di sini, pekerja paksa, mereka bekerja dan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Bisa jadi yang kita tahu sekarang bangunan apa sih yang ada di Mesir, ada Sphinx ya, piramid ya. Kemungkinan besar itu salah satu campur tangan orang Israel juga gitu. Yang kita lihat saat ini ada gitu. Kita lihat mereka sangat bekerja, sangat keras banget gitu kan. Dan pada saat itu mereka nggak punya harapan, mereka nggak punya jalan keluar untuk bisa keluar dari kehidupan mereka seperti itu. Dan mereka mau memberontak, tapi mereka nggak punya kekuatan. Mereka tidak punya senjata, dan mereka nggak punya militer untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan. Jadi mereka sungguh-sungguh dalam keadaan tidak berdaya. Lalu kita tahu, teman-teman, siapa sih yang tidak tahu mengenai kisah Tulah ya, teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat di Keluaran, di kitab Keluaran mengenai Tulah, dan dibilang bahwa Tuhan ini dengan kuasanya ingin membantu orang Israel ya, dengan melalui Nabi Musa. Dia membuat tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Tulah-tulah apa saja? Yang pertama itu dikatakan air menjadi darah ya. Kita lihat ada reaksi Firaun, ada tulah dan reaksi Firaun. Pada saat Tuhan katakan, Musa, pukulkan tongkatmu itu ke air, kayak air sungai Nil, maka air sungai Nil akan berubah menjadi darah. Pada saat Musa melakukan hal itu, lalu seluruh air di Mesir menjadi darah dan bau amis gitu. Dan mereka nggak bisa minum, mereka nggak bisa mandi, mereka nggak bisa melakukan sesuatu hal lainnya karena tahu bahwa air mereka udah nggak bersih lagi. Itu sangat menyusahkan mereka gitu kan. Sedangkan kita aja kalau kita mati air gitu ya, wow, itu sudah sangat sulit bagi kita ya. Dan seringkali ya teman-teman, mereka ini dilihat reaksi Firaun, pekerjaan harus diperberat sehingga mereka terikat dengan pekerjaan mereka. Pada saat mereka ingin mulai memberontak, yang ada Firaun memaksa mereka diberikan pekerjaan yang malah lebih berat gitu, diperberat gitu, supaya mereka itu terikat dengan pekerjaan mereka dan nggak bisa keluar. Seringkali teman-teman kita menganalogikan perjalanan bangsa Israel ya dengan perjalanan kita saat kita mau menuju tanah Kanaan Semawi gitu. Jadi pada saat kita mau keluar dari perbudakan dosa, saat itulah sebenarnya setan ini digambarkan sebagai Firaun,
berusaha untuk mengekang kita. Ya, dia berusaha untuk mengekang kita, untuk membuat kita tidak lepas dari pengaruhnya. Jadi kita ada pada saat kita ada kerinduan untuk mau bertobat, setan itu akan berikan pekerjaan yang lebih berat untuk kita, sehingga kita akan terikat dengan pekerjaan kita, ya, dengan studi kita gitu, dengan masalah ekonomi kita, apalagi masalah pandemi seperti ini gitu kan. Semua orang lebih memikirkan bagaimana mereka bisa memiliki hidup yang lebih baik gitu. Dan itu akan diperberat oleh setan supaya kita itu hidup kita hanya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita jadinya lebih memiliki pikiran yang nggak tenang dan terganggu juga untuk menyembah Tuhan pastinya. Dan yang kedua, kita tahu ini ada katak ya. Katak, karena katak udah terlalu banyak, Firaun bilang, oke, Musa, kamu singkirkan kata-kata ini, kamu boleh pergi untuk menyembah Tuhan. Tapi endingnya Firaun gak melakukan hal seperti itu, gitu. Endingnya Tuhan berikan juga yang ketiga, yaitu nyamuk. Dan nyamuk juga sudah banyak di mereka. Dan lagi-lagi Firaun bilang bahwa Musa, singkirkan nyamuk itu dan kamu boleh pergi. Namun setelah nyamuk-nyamuk semuanya pergi, seperti biasa ya, pemberi harapan palsu, lalu tetap saja tidak diperbolehkan pergi. Lalu keempat, kita ada lalat pikat. Firaun berkata bahwa kalian berdoa di sini saja, pergilah tapi jangan jauh-jauh. Ya, artinya tentu mau kita keluar daripada perhambaan dosa kita. Setan katakan bahwa kamu boleh berdoa, ya, kamu boleh beragama, boleh, tapi jangan terlalu jauh ya, tetap di sini aja, dekat-dekat saya, dekat-dekat kami semua, grup geng setan gitu ya, dekat-dekat kami. Boleh kamu ke gereja, boleh, saya ngelarang kamu mau beragama boleh, tapi kamu jangan jauh-jauh gitu kan. Ujung-ujungnya Tuhan Firaun juga nggak mengizinkan. Dan Tuhan berikan tulah yang kelima, yaitu ada sampar. Tulah yang keenam ada bisul. Dan tulah yang ketujuh itu hujan es. Masih juga tidak mau diberikan izin. Lalu Tuhan berikan apa? Belalang. Reaksi Firaun berkata, pergi, tetapi boleh pergi, tetapi laki-laki aja. Anak-anak dan wanita harus tetap tinggal di sini gitu. Nah, lalu yang ke-9 itu ada gelap gulita. Reaksi Firaun mengatakan, pergilah, tetapi seluruh ternakmu harus ditinggal. Nah, sampai mereka pergi, dibilang bahwa mereka boleh pergi, tapi seluruh ternakmu harus ditinggal. Teman-teman, pada zaman dulu, apa sih yang dimaksud dengan ternak? Ada yang bisa kasih pendapat? Domba kali ya. Ya, iya. Kalau kita lihat ya, harta kekayaan yang mereka miliki apa sih pada saat itu, pada zaman itu? Ternak mereka, gitu. Seperti tadi Kadita bilang, ada domba mereka, lembu sapi mereka, keledai mereka, itu ternak mereka, dan itu harta yang mereka miliki. Bayangkan bagaimana mereka boleh disuruh pergi, tetapi harta kekayaan mereka harus tinggal, gitu kan? Mereka nggak boleh bawa apa-apa, padahal itu sebenarnya mereka perlukan itu gitu loh. Buat apa mereka pergi? Tapi kalau misalnya usaha mereka atau harta mereka harus tinggal, gitu kan? Dan sebenarnya sama dengan yang setan bilang, bahwa setan katakan kamu boleh ke Tuhan, tapi kamu akan keluar dengan tidak bawa apa-apa. Tetapi apakah banyak manusia yang bisa menerima hal seperti itu, teman-teman? Harta kekayaan itu adalah sesuatu hal yang paling banyak dicari orang gitu ya, untuk kelangsungan hidup mereka. Tapi nggak banyak orang bisa seperti itu, gitu kan? Kayak kamu pergi, tapi harta kekayaan kamu harus tinggalkan itu, gitu kan? Entah itu harta kekayaan apa gitu kan, entah itu keluarga kamu,
gitu. Entah itu orang terdekat kamu gitu. Dan di angka 10 dibilang bahwa anak sulung mati. Tuhan mengizinkan orang-orang Mesir untuk mengalami kematian anak-anak sulung mereka. Tapi bagaimana dengan orang Israel, teman-teman? Tuhan suruh mereka untuk mengoleskan darah anak domba mereka pasca di atas pintu. Jadi Tuhan itu sebenarnya sangat masih mengasihi mereka, menolong mereka gitu, memperhatikan mereka. Di saat Tuhan membuat tulah yang terakhir ini, Tuhan gak ingin musibah menimpa kepada bangsa Israel. Sehingga dikasih tahulah bahwa kamu harus mengoleskan darah anak domba itu di atas pintu, supaya anak sulung kalian tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya kan? Jadi, lalu semua orang tua yang ada di Mesir ya menangis gitu kan. Menangis karena mereka kehilangan anak-anak sulung mereka gitu. Di istana pun terdengar suara tangisan yang pilu karena kehilangan putra mahkota gitu. Jadi pada saat itu Firaun katakan ya, pergilah kita kamu semua beserta seluruh anak-anak, wanita dan ternak-ternakmu gitu. Dan akhirnya bangsa Israel dilepaskan. Nggak bisa next ya? Oke, bisa next. Oke, jadi teman-teman kita lihat di sini ya. Setelah mereka sadar, ya, setelah selesai masa-masa berduka itu, akhirnya Firaun mengumpulkan pasukannya lagi dan mengejar bangsa Israel yang telah meninggalkan Mesir. Karena tetap dengan pikiran Firaun yang picik itu gitu kan, Firaun berpikir bahwa siapa nanti yang akan menyelesaikan pekerjaan konstruksi bangunan ini di tempat kita gitu kan. Karena mereka udah kehilangan banyak sekali pekerja-pekerja Israel. Nah, apa yang kita bisa dapat pelajari di sini teman-teman? Pada saat kita sudah terlepas dari dosa, setan tidak akan tinggal diam, membiarkan kita untuk mengikuti Tuhan. Sebenarnya dia akan terus berusaha mengejar dan berusaha menangkap kita kembali. Nah, siapa yang nggak familiar dengan foto ini, dengan gambar ini? Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita terjadi peperangan yang begitu luar biasa antara dua kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Seperti yang gambar teman-teman lihat ya di slide saya. Dan pertempuran yang paling sengit terjadi di dalam pikiran kita. Jadi setiap pikiran kita ini adalah battlefield dari dua kekuatan, the great controversy. Siapa yang berhasil memenangkan pikiran dari seseorang, maka dialah yang menjadi penguasa orang itu. Jadi kalau kita kalau setan berhasil menguasai kita, menguasai pikiran kita, berarti setan itu akan menjadi penguasa kita, ya. Karena dibilang bahwa siapa yang berhasil memenangkan pikiran dari seseorang, maka dialah yang menjadi penguasa orang itu. Tuhan memiliki cara-cara yang jelas, yang jujur, yang sederhana, tetapi terlihat kurang menarik ya teman-teman gitu. Sedangkan setan mengupayakan menunjukkan berbagai macam cara dengan trik yang menyenangkan, yang euforia, yang membuat kita kecanduan untuk menjadi hambanya. Banyak sekali tawaran-tawaran yang iblis atau setan lakukan untuk kita supaya kita tertarik gitu kan. Semuanya yang senang-senang, euforia, happy-happy gitu kan, nggak ada beban, hidup tanpa beban. Tapi yang iblis yang Yesus tawarkan terlihat sebaliknya. Terlihat di depan tidak menarik, namun endingnya kita tahu menuju kepada kehidupan kekal yang baik untuk kita. Dan ada hal yang saat ini lebih mengkhawatirkan daripada no drugs ya, yang teman-teman lihat ya. No drugs itu narkoba yang bukan narkoba. Jadi efeknya sama seperti narkoba, tapi dia bukan narkoba. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar. Ini adalah gambar otak gitu. Ada otak normal dan otak kecanduan.
Otak normal ini otaknya masih terlihat bagus ya, rapih gitu kan, nggak ada belok-belokannya, garis-garisnya gitu ya. Tapi otak yang kecanduan ini garis bentuknya sudah nggak beraturan, ya, terlihat sekali garis-garisnya gitu. Karena ini sudah ini sudah tidak beraturan. Ini adalah otak yang sudah kecanduan. Entah kecanduan apapun itu ya teman-teman. Kecanduan tadi sudah teman-teman lihat, narkoba, minum-minuman gitu kan, games yang sekarang banyak sekali gitu kan. Nah, kecanduan apapun itu kita akan terlihat seperti ini, otak kita akan sudah berubah gitu kan. Dan ini berbahaya banget padahal kita tahu ya. Dan di sini ada fungsi frontal lobe gitu. Mungkin sedikit aja mengenai frontal lobe. Siapa yang sudah pernah mendengar mengenai frontal lobe ini? Frontal lobe ini adalah otak depan, di mana kita bisa berpikir untuk mengambil keputusan, untuk membuat perencanaan, untuk mengontrol semua, baik emosi, pertimbangan-pertimbangan, dan untuk keterampilan bahasa gitu. Banyak sekali fungsi-fungsinya gitu. Dan frontal lobe ini yang menjadi ajang pertempuran the great controversy itu. Siapa yang dapat mengendalikan frontal lobe ini, berarti dia mengendalikan seluruh hidup manusia itu. Nah, kita lihat dari ukuran frontal lobe dari hewan tikus, kucing, simpanse, dan manusia ya. Kalau kucing itu agak lama-lama semakin besar ya, dari kucing kepada manusia semakin besar. Dan kita lihat ini perbandingan persenannya juga gitu. Frontal lobe dari kucing, anjing gitu. Dan manusia agak sedikit, monyet dan juga agak manusia agak sedikit lebih besar ukuran persenannya gitu. Dan frontal lobe ini yang sebenarnya habis-habisan diserang gitu. Bagaimana kalau seseorang sudah kecanduan? Bagaimana kalau seseorang itu udah kecanduan game sampai dia nggak tidur? Bagaimana kita sebanyak sekali mendengar berita-berita ya, anak yang meninggal di tempat internet ya, karena dia nggak pulang dan nggak tidur, karena nggak cukup minum, nggak cukup asupan makanan, dan kurang beristirahat, akhirnya dia tumbang dan bahkan ada yang meninggal. Masih remaja banyak sekali dan masih belasan tahun. Banyak sekali yang belum lepas dari kecanduan-kecanduan. Mungkin itu juga terjadi pada kita masing-masing dan juga untuk saya pribadi ya teman-teman. Gitu. Dan kecanduan apapun juga sebenarnya ada jaminan yang Tuhan berikan pada kita. Sorry ini nggak kelihatan. Adalah mustahil dengan kekuatan sendiri dapat meloloskan diri dari lubang dosa yang menenggelamkan kita. Hati kita jahat dan kita nggak bisa mengubahnya. Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Karena keinginan dari daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Teman-teman mungkin mungkinkah bisa keluar yang tahir dari yang suci, dari sesuatu yang najis? Nggak mungkin ya. Ketika kita sudah memiliki hidup yang kita mau Tuhan kehendaki, pasti itu akan keluar sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita ya. Pendidikan, kebudayaan, kepenguasaan kehendak, usaha manusia semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiri ya, namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru di atas sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu adalah kuasa Kristus. Hanya kasih karunia-Nya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu. Menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Dari suatu buku rohani yang berjudul Kebahagiaan Sejati. Nah,
dalam Roma 8 ayat 2 ya teman-teman, di sini Kristus datang untuk mematahkan belenggu dosa-dosa perbudakan dari jiwa. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, dan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Roma 8 ayat 36, ada yang bisa bacakan teman-teman? Mungkin Sis Mei? Sis Mei bisa bacakan, Sis Mei? Saya baca jalan Oke, beralih. Nomor berapa? Ini Roma 8 ayat 36, ada di layar. Nggak apa-apa, saya pakai ini aja. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Iya, sorry. Yohanes 8. Ini Romanya. Ya, ini bukan Roma, Yohanes. Yohanes berapa? 8 ayat 36. Oh iya, Bro. Ya, 36. Jadi, apa? Itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jangan galau ya. Lanjut lagi nih, di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikarenakan perhambaan. Oke. Thank you, Brali. Kalau kita sudah dimerdekakan dari semua belenggu-belenggu dosa, ya, kecanduan-kecanduan kita, biarlah kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dibilang dikenakan kuk perhambaan. Harus ada usaha yang menyakitkan untuk memutuskan. Halnya dengan usaha penyatuan. Kebanggaan, egoisme, kesombongan, keduniawian, dosa dalam semua bentuknya harus diatasi jika kita akan masuk ke dalam persatuan dengan Kristus. Seseorang yang memiliki kecanduan dan ingin berusaha untuk lepas daripada hal itu, seperti yang tadi di video spoken word ya teman-teman, bahwa harus ada usaha, butuh effort. Tapi usaha itu bukan usaha yang gampang, dibilang menyakitkan, ya. Karena kita harus lepaskan semua itu, kebanggaan, egoisme, kesombongan, keduniawian, ya. Semuanya kita harus bisa lepaskan itu. Di sini ada satu kasus pembunuhan yang saya dapat search akibat video game. Terinspirasi katanya dari GTA ya 4. Seorang anak yang berusia 19 tahun, ya, dia sedang naik taksi, yang mengendarinya supir berusia 54 tahun bernama Quan Pho Cam. Jadi dia ini membayar ongkos, Cina menikam supir taksi tersebut sampai mati dengan niat merampok korban. Pelaku sendiri mengaku kepada polisi bahwa ia sangat kecanduan video game Grand Theft Auto 4, video game yang terkenal dengan kekerasannya. Saya nggak tahu lagu ini, saya nggak tahu film ini ya, game apa ini, seperti apa gini. Tapi sepertinya mungkin kalau kita lihat dari gambarnya mungkin tembak-tembakan ya, yang sangat viral gitu. Dan itu sangat membuat banyak sekali kasus. Ini baru kasus satu, tapi kalau kita searching banyak sekali orang karena sudah kecanduan kasus dengan GTA ini. Iya, GTA dengan video game. Ya, jadi dibilang di sini setan berusaha untuk menutupi Yesus dari pandangan kita, untuk kemilau cahayanya. Karena ketika kita mendapatkan bahkan sekilas kemuliaannya, kita akan tertarik kepadanya. Jadi setan berusaha menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak dapat melihat cahaya kemilau Kristus. Dosa yang menyembunyikan dari pandangan kita, daya tarik tak tertandingi dari Yesus. Prasangka, keegoisan, pembenaran diri, dan keinginan mata kita yang buta, sehingga kita tidak dapat membedakan juru selamat. Ada janji Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 1-3. Udah bisa bacakan teman-teman? Bahasa Indonesianya aja ya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Keluaran 21-3. Keluaran 20 ayat 1-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya.
Jadi dibilang bahwa Tuhan katakan, kalau akulah Tuhan Allahmu, akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan dosa. Maka engkau tidak akan punya ilah-ilah lain. Jadi saya suka dengan bahasa Inggrisnya, terlebih di ayat 3 ya. Thou shalt have no other God before me. Jadi ketika kita sudah membuat dan ketika kita sudah meyakini bahwa Tuhan Yesus Allah kita sudah sangat-sangat berserah pada Tuhan, sudah menyerahkan kuasa Tuhan, kita meyakini semua pimpinan Tuhan. Sebenarnya ayat 3 ini lebih bagus. Ketika kamu sudah seperti itu, kamu nggak akan ada lagi Allah lain. Jadi jangan ada padamu, bukan suatu larangan, tapi itu akan menjadi motivasi kita, teman-teman ya. Thou shall have no other gods before me. Jadi bukan menjadi suatu larangan jangan ada padamu Allah lain, tapi itu menjadi motivasi kita ketika kita sudah merasakan, kita sudah menyerahkan Tuhan sebagai Allah kita yang akan bawa kita keluar dari tanah Mesir, dan ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu akan membawa kita keluar dari tempat perbudakan, maka motivasi kita nggak akan mau kan ada hal-hal di hadapan kita. Gitu. Jadi bukan suatu anjuran lagi, tapi sudah menjadi motivasi kita. Nah, bagaimana saya dapat mengatasi kecanduan? Yang pertama, ini mungkin teman-teman bisa catat atau highlight atau foto. Yang pertama, mengakui dan sadar saya punya masalah dengan kecanduan. Dan itu adalah dosa yang menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, menyadari saya tidak sanggup mengalahkan kecanduan saya itu. Yang ketiga, berdoa memohon ampun pada Tuhan untuk dosa kecanduan itu, kita sebutkan dengan spesifik. Dan yang keempat, tuntut puji Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat kita terbebas dari kecanduan itu. Yang kelima, percaya bahwa Yesus sanggup dan telah membebaskan saya dari kecanduan saya. Yang keenam, berterima kasih dan bersyukur karena Yesus telah membebaskan saya dari belenggu kecanduan itu. Yang ketujuh, menghafalkan ayat-ayat atau nyanyikanlah janji Tuhan yang membebaskan saya dari masalah saya. Karena kita tahu bahwa banyak sekali janji Tuhan ya teman-teman yang bisa menguatkan kita untuk kita bisa keluar daripada perbudakan dosa. Yang kedelapan, saya harus segera pergi meninggalkan suasana, lingkungan, teman, situasi yang dapat membuat saya jatuh kembali. Nah, ini yang sulit teman-teman ya. Beberapa dari kita mungkin mengalami hal seperti ini. Kita banyak bergaul dengan teman-teman kita, yang mungkin banyak sekali yang dari mereka yang belum mengenal hal yang benar gitu. Dan kita sulit untuk bisa meninggalkan teman kita, lingkungan kita, yang bisa membuat kita jatuh kembali. Tapi ini yang harus kita lakukan, supaya kita nggak bisa jatuh kembali. Yang ke-9, setiap saat saya akan berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, menuntut janjinya dan menjadi pemenang. 10, mengisi pikiran saya dengan belajar firman Tuhan. Yang ke-11, mencari nasihat dari orang tua rohani dan mencari sahabat rohani yang dapat mendukung saya dalam doa dan mengingatkan saya bila saya menjadi lemah. Saya bersyukur banget bisa bergabung di Deprames ini. Kita punya kegiatan belajar kitab sama-sama, bahkan bukan cuma belajar kitab, tapi kita punya breakout room yang kita bisa sharing, menguatkan, dan mendoakan. Dan gak cuma sampai di situ, kita bisa memiliki hubungan pertemanan yang dekat gitu. Kita bisa tanya, gimana minggu lalu kamu minta doakan supaya kamu bisa lepas dari teman-teman kamu. Apakah kamu bisa gitu? Gimana kelanjutannya? Terus bagaimana kamu katanya kamu mau minta doa, kemarin itu minta doakan masalah studi, ada ujian, gimana? Nah, di situ kita bisa saling menguatkan lagi, dan kita tahu bahwa kita manusia yang seringkali lemah, tapi tanpa ada teman yang sahabat-sahabat rohani, itu nggak akan bisa lagi bangkit gitu. Dan yang ke-12, saya akan mencari kegiatan dan hobi baru yang positif, yang tidak akan menimbulkan kecanduan baru,
mengganti waktu yang saya gunakan dengan kecanduan saya. Jadi mencari kegiatan dan hobi baru yang positif. Teman-teman, bisa nggak sih Tuhan tuh memaksa kita untuk kita harus mengikuti Dia? Atau iblis juga bisa nggak sih maksa kita untuk mengikuti Dia? Jawabannya adalah tidak. Itu semua pilihan kita. Tuhan kasih kita pilihan untuk mengikuti Dia, iblis pun juga kasih pilihan kepada kita untuk mengikuti Dia. Tapi seringkali pilihan kita tuh sering jatuh gitu kan. Dan saya tahu perjuangan teman-teman semua dan kita semua ya, untuk kita bisa lepas dan kita diberikan kuasa memilih sama Tuhan, supaya kita bisa diberikan hikmat untuk bisa memilih. Oke. Sebentar lagi teman-teman, saya lihat waktunya saya udah mau jam 8. Dalam Ibrani 4 ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan peran-peran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Wow, ini keras banget ya teman-teman. Kalau kita sudah mendengarkan suara Tuhan, dibilang Tuhan mau supaya kita jangan mengeraskan hati kita. Di 2 Korintus 6 ayat 2. Saya mau teman-teman ada yang bisa bacakan. Teman-teman yang lain ya, supaya ada suaranya nih. Sebab Allah Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Thank you, Sis May. Ibrani 3, 7-8. Teman-teman ada yang bisa bacakan? Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu dengar suaranya, 8, janganlah keraskan hatimu. Oke. Thank you, Brali. Ini yang terakhir ya teman-teman, suatu kisah yang bernama seorang bernama Ronald Ralston. Ya mungkin teman-teman bisa searching siapakah dia ini. Jadi ini dia terjebak di ngarai. Lebih tepatnya itu dia tangannya tuh terhimpit dari sisi batu gitu ya. Jadi dia terhimpit ke dalam batu dan dia nggak bisa keluar. Terhimpit dan dia terjebak di bebatuan itu selama 5 hari atau 127 jam. Ya. Nah, dia tinggal di Utah. Dia sedang hiking ke kanyon. Di tebing-tebing, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa tangannya bisa terjepit? Dia jatuh. Dia jatuh dengan sebongkah batu yang besar, dan di tebing, celah yang sempit itu, tangan kanannya terjepit oleh bongkahan batu yang besar. Dia nggak bisa ngegerakkan tangannya, sama sekali nggak bisa. Hanya tangan kirinya aja yang bebas, karena tangan kanannya kan kejepit. Dan tangannya ini terjepit dan kehilangan banyak sekali darah. Otomatis dia pasti akan sangat lemas dan perlu bantuan. Tapi nggak semudah itu. Yang melakukan hiking ke situ nggak seperti wisata-wisata yang banyakkan orang ya, nggak gitu. Dan sampai 5 hari dia terus berjuang memikirkan bagaimana caranya supaya dia itu bisa bertahan hidup. Dia cuma punya air sedikit, teman-teman. Dan teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Jadi seorang pemanjat tebing ini dia punya pisau lipat, pocket knife, lalu dia mengamputasi tangannya. Dia potong-potong tangannya itu pelan-pelan gitu, dia kikis dari kulitnya, uratnya gitu ya, dagingnya sampai ke tulangnya gitu. Dia potong dengan pisau lipatnya itu. Ya.
Setelah dipotong tangannya, dia berhasil lah melepaskan tangannya dari himpitan batu. Dia berusaha untuk bisa naik ke atas, karena saya tahu mungkin ini pasti udah di bawah banget ya teman-teman, udah nggak ada lagi yang bisa ngelihat gitu, nggak tahu keberadaan dia. Dan dia lakukan itu. Saya juga baca cerita dia, wow, mungkin saya nggak bisa kayak gitu. Wow, dia berani mengeksekusi tangannya sendiri gitu. Dan akhirnya ketika dia bisa sampai di atas gitu, dia mencari pertolongan karena dia udah kehilangan banyak darah dan dia pingsan. Untung ada orang yang pergi ke tempat itu pada saat itu dan melihat dia dan memberikan pertolongan, dan akhirnya dia berhasil diselamatkan. Apa sih yang bisa menjadi kita ambil dari cerita ini gitu? Apakah teman-teman kita semua mau jadi seperti Aaron Laston, lebih baik memotong tangannya, kehilangan tangan, tapi dia dapat selamat daripada dia memiliki badan yang utuh, tapi dia nggak bisa selamat. Sebagaimana Kristus bilang ya, kalau matamu membawa kepada kebinasaan, cungkilah matamu. Kalau tanganmu membawa kebinasaan, lebih baik tidak punya tangan. Artinya teman-teman, bahwa Tuhan tuh rindu kita membawa perubahan yang radikal dalam hidup kita. Tuhan rindu ada pertobatan yang sungguh-sungguh yang kita buat setelah mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu tidak selamanya pintu kasihan itu akan selalu terbuka untuk kita gitu. Ada waktunya Tuhan akan menutup pintu kasihannya dan kita nggak layak lagi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan tuh rindu untuk kita bisa dekat padanya walaupun ada sakit yang harus kita lepaskan. Kita ada effort yang harus kita lakukan dan itu menyakitkan. Ya, menyakitkan sekali. Sebagai Tuhan, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana janji Tuhan yang Tuhan berikan pada bangsa Israel di awal tadi teman-teman, untuk bisa membebaskan mereka dari Mesir, dari perbudakan itu, dan Tuhan juga akan bisa menyanggupkan kita, menolong kita untuk bisa kita keluar daripada perbudakan dosa. Inilah sharing yang bisa saya bawakan kepada teman-teman, biarlah ini boleh memotivasi kita, menguatkan iman kita untuk semakin lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus, amin.